Shalom guys. Kayaknya kurang meriah deh, sekali lagi. Shalom guys. Shalom. Welcome to FBY Ministry Age Birthday. Apa kabarnya guys? Baik ya, puji Tuhan. Kayaknya kabarnya kurang luar biasa ya, suaranya Gitu lemes dong. banget. Baik mereka. Oh baik. Iya. Puji Tuhan, kita berdua senang banget nih teman-teman bisa bergabung bersama dengan kita merayakan ulang tahun FBY Ministry yang ke-8 pada malam hari ini. Oke, sebelum lebih panjang lagi, kalau kata orang sih nggak kenal maka nggak sayang nggak sih? Betul. Oke, aku mau perkenalin diri dulu ya teman-teman, namaku Laurin dan partnerku Billy. So, salam kenal guys. Halo. Oke, aku lihat banyak teman-teman baru pada malam hari ini. Kayaknya kita perlu absen dulu nih ya. Yang pertama aku mau panggil dari GSJA City Park. 5.000 orang. Puji Tuhan. Oke, selanjutnya aku mau panggil dari GSJA Tegal Alur. Kayaknya belum datang deh. Belum makan. Oh, belum makan. Ya, nggak apa-apa. Oke, selanjutnya aku mau panggil dari GSJA Grogol. Wow. Oke, selanjutnya dari GRI Gion Philadelphia. Wow. Wow, 10.000 orang nih, banyak banget. Thank you teman-teman buat antusiasnya. Selanjutnya kita akan buka ibadah kita pada malam hari ini dengan doa pembuka. Sebelumnya saya akan undang Bapak Pendeta Rahmat untuk berdoa pembuka. Mari kita akan dudukkan kepala kita, menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Maha besar Allah Bapa kami yang di surga, pada malam hari ini segala pujian syukur kami naikkan kepada Tuhan. Karena Tuhan yang telah menghantarkan kami GSJA Fajar Baru khusus youth Tuhan untuk menginjak usia yang ke-8. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena karunia yang Allah telah berikan buat kami sekalian ya. Dan sekarang ya Tuhan, kami membuka hati untuk mengucapkan syukur kami kepada Tuhan. Kami membuka hati supaya Tuhan juga ya Allah turun tangan dan menjamah hati kami. Sehingga ya Allah segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bagi rekan-rekan kami yang masih di dalam perjalanan, kiranya Tuhan hantarkan mereka sampai ke tempat ini dengan selamat. Dan kami yang siap diberkati oleh Tuhan, siap untuk memuji nama Tuhan, siap mengagungkan Tuhan. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, kami membuka ibadah ulang tahun youth yang ke-8 dari GSJA Fajar Baru ini Bapa. Ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. So guys, langsung aja kita mulai. Are you ready? Kurang semangat. Are you ready? Come on, let's pray and worship God.
Mari terima dengan iman. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaan. Amin. Haleluya. Penuhi kami semua, bangkitlah Mari terima dengan gerejanya. imanmu. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Oh, api kemuliaan-Nya Tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkit, Tuhan semuanya katakan. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita mau rayakan. Rayakan, Yesus rayakan, rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Katakan dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya, selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan, Yesus rayakan. Mari rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Amin. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Sebab dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Wow, haleluya. Percaya Tuhan semangat pada malam hari ini. Amin. Kita percaya api kemuliaan Tuhan membakar semangat kita. Amin. Yang siap boleh sorakan. Wuh. Sekali lagi sorakan. Wuh. Haleluya, kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau pemilik alam semesta ini, Yesus. Kami memuji nama-Mu Tuhan. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya.
bagi Tuhan kita. Tuhan Raja di atas segala raja Tuhan. Kami naikkan segala pujian kami. Kami naikkan segala hormat kami Tuhan. Mari sama-sama angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Come on. Kami Rindukan kuasa lawan. kebangkitan terjadi, amin. Kebangkitan. Pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datang padam berkata, ku akan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Dari sorga datanglah dan berkata, ku akan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Mari semuanya sama-sama serukan. Dari sorga. Bersama musik kasih sorak-sorai yang lebih lagi untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Semuanya bersemangat memuji nama Tuhan, amin. Silakan duduk teman-teman. Puji Tuhan. Pada hari ini kita sungguh bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang mengasihi setiap kita. Kita bersyukur pada malam hari ini kita bisa bersatu kembali. Mari sama-sama buka hatimu di hadapan Tuhan. Hari ini Tuhan mau berbicara kepada setiap kita. Buka hatimu. Responi hadiratnya Tuhan pada hari ini. Haleluya Yesus. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Tuhan, kami membawa setiap iman kami. Kami menaikkan segala pujian dan sembah kami. Sebab hanya Engkau yang layak Tuhan.
hati yang siap menerima kebaikan-Mu Tuhan. Pada malam hari ini kami mau nyatakan Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang bertahta atas pujian kami Tuhan. Kami menyerahkan setiap diri kami. Kami mau persembahkan hanya untuk Engkau Yesus. Kami mau nyanyikan Engkau Raja kami. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk. Tuhan, kita berikan kemuliaan yang terbaik bagi nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk teman-teman. Kita menyembah Raja di atas segala raja. Tuhan, kami mau bilang makasih Tuhan buat waktu yang Tuhan kasih untuk setiap pribadi kita. Kami gak mau sia-siain Tuhan waktu ini. Ini adalah waktu yang terbaik untuk setiap kita datang langsung pada Tuhan. Pujian yang akan kita naikkan berbicara mengenai ini setiap kami Tuhan. Setiap yang kami punya itu adalah milik Engkau. Dan oleh sebab itu kami mau menyerahkan dan mempersembahkan hidup kami untuk Engkau Yesus. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu. Semua ku
mempersembahkan hidup kami. Hidup yang berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Mampukan setiap kami Tuhan. Kami bukan manusia yang luar biasa. Kami manusia yang butuh Engkau Tuhan. Pertolongan dan pengharapan dari Engkau. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Mari bersama dengan saya kita mau katakan haleluya. 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 Haleluya.
Jemaat sendiri katakan haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau sangat disukakan di tempat ini. Kami tahu dalam perjalanan keseharian kami juga Engkau disukakan Tuhan. Karena pujian yang kami ungkapkan hari ini merupakan pengalaman kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Sungguh Engkau hebat. Sungguh Engkau luar biasa Tuhan. Sampai pada detik ini Engkau masih terus menyertai kami dan Engkau terus menyatakan kalau Engkau adalah Allah yang Immanuel. Secara khusus buat pelayanan kaum muda di tempat ini, angka 8 mereka telah lalui. Dan kami tahu keberadaan pelayanan ini adalah karena anugerah Tuhan. Terima kasih banyak buat pengurus, buat para pelayan yang sudah kuat menghadapi berbagai persoalan pergumulan dalam pelayanan ini. Sehingga kami bisa berjumpa, berkumpul dalam suasana sukacita yang luar biasa. Karena Tuhan sudah melakukan perkara hebat dalam pelayanan ini. Itu sebabnya Tuhan, kalau kami sudah memuji Tuhan, mengungkapkan betapa kami bangga kepada Tuhan, bersyukur Tuhan karena baik bagi kami. Saatnya kami mempersilakan Engkau bicara kepada kami Tuhan. Berterus terang kepada kami orang-orang muda yang hadir hari ini. Siapa kami manusia yang sangat terbatas, yang karena hanya diciptakan dari debu dan tanah namun ingin memahami Tuhan yang Maha Kuasa. Kami gak bisa Tuhan, kami gak mampu, kami gak punya kemampuan itu. Tapi kami tahu adalah Roh Kudus bersama-sama dengan kami memberikan kami pencerahan hari ini. Sehingga setiap benih firman yang akan kami dengarkan sungguh-sungguh adalah isi hati Tuhan. Roh Kudus Engkau mengendalikan kami seluruhnya. Engkau tahan setiap perkataan yang tidak harus kami dengarkan hari ini. Engkau tahan setiap perkataan pernyataan yang tidak harus kami dengarkan. Tapi sebaliknya Engkau urapi setiap perkataan pernyataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu yang harus diperdengarkan. Dan kami semua mendengarkannya. Itu akan menjadi menguatkan kami, menegur kami, menasehati kami, membangkitkan iman kami. Dan menumbuhkan kami semakin kuat dan semakin dewasa. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Haleluya. We are young.
luar biasa ya. Orang-orang muda di sini, amin. Wah, Ibu Gembala nih masih muda nggak? Oh, udah nggak ya. Tapi semangatnya muda. Coba ngomong kanan kirinya. Lu orang muda nggak? Orang muda nggak, bro? Muda ya? Wah, keren banget loh. Kita tepuk tangan dong buat tim worship kita hari ini. Keren, luar biasa loh. Ya. Thank you ya, luar biasa Anda telah bermain musik, WL-nya juga keren banget. Sama apa ini tadi, MC berikut, singer. Wah, keren banget ya, saya bersyukur. Saya sangat bergairah kalau berkhotbah dengan orang-orang muda karena saya merasa masih muda meskipun hampir gocap umurnya. Aduh, luar biasa ya. Sekali lagi terima kasih buat Ibu Gembala, terima kasih buat pengurus Komuda yang memberikan saya kesempatan hari ini. Thank you banget, berkali-kali dihubungin cuman memang belum bisa gitu, hari ini baru bisa. Saya bersyukur hari ini sekali lagi saya sangat senang bisa bicara di antara saudara dengan tema We Are Young. Coba 3 kali kita ucapkan, 1, 2, 3. We are young, we are young, we are young. Keren ya bahasa Jepangnya ya, bahasa Jepang kan nih? Bahasa Inggris ya, luar biasa. Kita berangkat dari sebuah ayat yang sudah dituliskan, yang sudah diberikan oleh Ibu Gembala maupun panitia. Saya percaya teman-teman semua sudah berdoa sehingga menunjuk ayat ini menjadi pengantar bagi kita dan saya hanya menjelaskan ayat ini kepada kita hari ini bagaimana orang-orang muda harus bersikap. Amin. Saya akan bacakan untuk kita semua 1 Timotius 4 ayat 12 berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Siapa yang mau direndahkan? Ada yang mau direndahkan? Kepengennya dipuji betul nggak? Kenapa Anda update status setiap menit, setiap detik? Kalau bisa waktu hirupan napas saudara, teman-teman semua langsung update status supaya diakui. Nggak mau direndahin, siapa mau direndahin? Betul? Ada yang mau nggak direndahin? Nggak ada ya. Dan anak-anak Tuhan juga pasti dikatakan bukan semakin turun tapi semakin naik. Artinya Tuhan juga mau Anda ditinggikan. Tapi ada hal yang harus Anda dengar hari ini. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan. Katakan jadi teladan. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Anda tidak dituntut untuk menjadi teladan bagi orang-orang yang tidak percaya. Karena Anda akan selalu dihakimi bagi mereka. Tapi kadang-kadang katanya besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Orang percaya juga menajamkan sesamanya. Itu sebabnya Rasul Paulus memberitahu kepada kita hari ini. Ayat ini memang diberikan kepada seorang muda yang bernama Timotius. Yang diberikan tugas untuk menggembalakan. Diberikan tugas satu tanggung jawab yang ada di pundaknya. Sehingga Rasul Paulus bilang, lu mau gak mau harus jadi teladan. Dan hari ini kita akan belajar saudara. Ya, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tapi jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataanmu, apalagi saudara, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Teman-teman, satu kali next. Saya percaya kalau kamu pernah sekolah, kita pernah mendengarkan ini. Ya, Insinyur Soekarno, presiden pertama di Indonesia bilang begini. Dia bicara kepada orang muda. Berikan aku 10 orang muda, pemuda, akan ku angkat gunung. Gila gak? 10 orang muda ngangkat gunung gimana caranya? Dan 100 orang pemuda akan aku ubah dunia. Cuman butuh 100 orang, gak butuh jutaan. Lihat di Indonesia, berapa juta orang Indonesia yang muda. Bisa berubah gak? Ada perubahan gak di bangsa kita? Itu doa kita, betul? Tapi jangan cuma doa saudara. Harus ada sesuatu yang Anda lakukan. Harus ada something yang harus saudara kerjakan. Betul? Soekarno katanya cuma butuh 10 bahkan 100 orang saja maksimal. Maka dia akan mengubahkan dunia saudara. Teman-teman, next. Kamu dihargai, coba perhatikan. Kamu dihargai bukan karena apa yang kamu miliki. Karena kalau soal penghargaan kadang-kadang karena Anda punya iPhone, Anda merasa dihargai. Tapi belum tentu. Betul ya? Anda mungkin dihargai karena Anda punya penampilan jauh lebih baik dari orang lain. Itu juga belum tentu. Kadang-kadang kita coba memacu diri kita untuk bisa dihargai. Lalu mendandani diri kita supaya kita dianggap keren dan diakui dan dihargai. Tapi lihat, kamu tuh dihargai bukan karena apa yang kamu miliki. Tapi kamu dihargai dari apa yang kamu lakukan, dari apa yang kamu miliki. Ya kan? Kamu akan dihargai kalau kamu punya iPhone, lah kamu bisa meminjamkannya kepada orang. Nah kira-kira gitu contoh sederhananya. Anda tidak akan pernah dihargai Anda punya duit
bisa menolong sebelum Anda lakukan sesuatu dengan duit Anda, lalu Anda menolong orang lain. Makanya ada orang bilang, sombong tuh. Ngapain punya teman kayak dia, gak pernah bantu gua gitu. Tapi kalau kita punya sesuatu yang lebih, lalu kita membagikannya kepada orang, maka kita akan dihargai oleh mereka. Sekali lagi, kamu tuh dihargai bukan karena apa yang kamu miliki. Tetapi kamu dihargai dari apa yang kamu lakukan, dari apa yang kamu miliki. Itu sebabnya dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Rasul Paulus ingin memberitahu kepada kita malam hari ini, secara khusus orang-orang muda. Iman yang Anda miliki, pengetahuan yang Anda miliki tentang Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Perhatikan, pengetahuan firman yang sudah ada dalam dirimu, kalau itu kamu lakukan, itulah yang akan mengangkat martabatmu di hadapan manusia terlebih di hadapan Tuhan. Karena iman itu, Alkitab itu bukan soal teori. Tapi iman dan Alkitab itu bicara soal apa yang Anda pahami lalu Anda lakukan. Kalau Anda mau dihargai, jangan cuma datang ke gereja gitu kira-kira. Tapi Anda harus lakukan apa efek manfaat gua datang ke gereja. Betul? Makanya dia bilang, ngapain sih itu jadi WL? Ngomongnya aja gak bener. Bener ya? Kita pernah dengar kan? Main musik, yalah dia lagi. Coba kalau dia gak main musik, ya ampun gitu loh saudara. Tapi ketika kita jadi WL, ketika kita jadi singer, pemain musik dan apa saja yang kita lakukan, sikap hidup kita seperti apa yang kita pelajari malam hari ini, Anda akan dihargai sebagai seorang pelayan. Jadi bukan apa yang Anda miliki, tapi apa yang Anda lakukan dari apa yang Anda miliki. Karena sekali lagi tidak seorang pun mau direndahkan. Dan Tuhan pun tidak setuju Anda direndahkan. Tapi kerap kali kita akhirnya direndahkan karena kita tidak lakukan dari apa yang sudah kita miliki untuk orang lain. Itu sebabnya Rasul Paulus menjelaskan kepada Timotius, betul kau sangat muda Timotius, tapi ingat, firman, kebenaran, pengajaran yang aku sudah berikan kepadamu, lakukan dengan baik dan jadilah teladan. Dari ayat yang kita sudah baca malam hari ini, saya ingin memberikan 5 hal secara cepat. Waktu saya berapa jam nih? Berapa lama waktu saya? Mana ini panitia? 15 menit lagi. Yang benar. Aduh Tuhan, gimana ini slide saya ada 20 ini. Ya udah kita dengan cepat ya. Ada 5 hal secara cepat saya ingin memberitahukan kepada saudara. Kenapa orang Kristen atau kita itu bisa direndahkan orang lain sementara Tuhan gak mau Anda direndahkan. Yang pertama karena tutur kata kita. Yang kedua karena attitude kita. Dan yang ketiga karena ego kita. Keempat karena komitmen kita dan pikiran kita. Kelima hal ini dengan cepat saya ingin menjelaskan kepada saudara. Supaya ketika kita memiliki pengetahuan akan kelima hal ini, maka Anda tidak dianggap rendah walaupun Anda masih muda. Yang pertama, 15 menit bisa gak ya? Yang pertama, orang muda itu direndahkan karena tutur katanya yang apa itu namanya? Gak baik. Karena pernyataan yang keluar dari mulut bibirnya bukan perkataan yang membangun, tapi justru kadang-kadang kita ngutukin orang. Dasar lu bego. Dasar lu bodoh. Saya itu sebagai pengajar. Kadang-kadang kalau lewat terus tiba-tiba ada anak-anak yang bilang, bego lu. Saya bilang, bego 1, bego 2 tolong kesini. Bego 1, bego 2 kalau itu ada 5 orang. Kelima orang bego datang ke sini. Wah enggak Pak, minta maaf Pak, sorry Pak. Karena saya pikir kadang-kadang kita tuh terlalu latah, anjrit. Nah gitu-gitu loh saudara. Iya kan ya? Kita enggak paham apa yang sebenarnya harus kita ungkapkan. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Anda mau bertemu atau berteman dengan orang bego? Jadi kalau Anda bilang bego, dia akan jadi bego. Dan Anda mau gak terus bergaul dengan orang bego? Gak mau kan ya? Betul gak sih? Kalau Anda mengutuki teman kamu jadi orang bego, dia akan bego terus. Anda mau teman Anda tuh bego? Kan gak mungkin saudara. Hendaklah kita mengungkapkan kata-kata berkat. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Rasul Paulus ini memberitahu kepada kita malam hari ini bahwa hal yang pertama membuat kita direndahkan oleh sesama kita adalah karena kita tidak bisa menjaga mulut kita. Orang-orang muda mulai malam hari ini,
Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya. Perkataan Kristus itu banyak sekali saudara. Dan itu harusnya berdiam di dalam diri kita. Lalu kita mengungkapkannya kepada orang lain. Sehingga kamu dengan segala hikmat, perhatikan. Sehingga kamu dengan segala hikmat dapat mengajar, menegur seseorang yang lain. Dan sambil menyanyikan mazmur. Ya. Sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Jadi hal yang pertama yang membuat Anda direndahkan adalah Anda sudah punya pengetahuan kalau mulut itu perlu dijaga. Tapi kita masih lakukan. Itu sebabnya Anda direndahkan. Percuma lo ke gereja. Betul gak? Percuma kamu pelayanan. Percuma kau jadi pendeta. Ngomongnya aja. Gak gitu saudara. Betul? Karena kita selalu mengungkapkan latahnya itu yang gak bener gitu. Jadi hal yang pertama yang harus Anda pahami supaya Anda tidak direndahkan. Jaga perkataan kita. Mulai malam hari ini biar Allah berjaga di pintu mulut bibir kita. Supaya apa yang kita ungkapkan adalah perkataan-perkataan yang membangun. Perkataan-perkataan yang menegur. Perkataan-perkataan kebenaran yang kita pahami dari Injil Kristus. Hal yang kedua. Attitude kita saudara. Ya kan? Sikap kita. Perilaku kita. Saudara, saya seorang pengajar. Di sebuah SMK, sekolah menengah kejuruan. Katanya beberapa tahun ke depan SMA tidak akan diburu lagi. Karena orang mengejar pekerjaan dengan cepat. Sehingga semua mengejar sekolah SMK kejuruan. Gitu ya. Lalu sekolah di mana saya mengajar adalah pusat keunggulan. Pusat keunggulannya itu desain grafis, beberapa kali lomba dan seterusnya. SMK kalau saudara searching maka SMK nomor 1 di DKI Jakarta adalah SMK Negeri 16 itu yang the bestnya. Kemarin itu mendaftar 1.600 orang pendaftaran, tapi kapasitas kita itu cuma 200. Jadi 1.400 semuanya tidak diterima. Satu hal yang kami pahami dan saya sebagai seorang pengajar bilang begini kepada anak didik saya. Dan mungkin ini relevan buat kita. Hard skill itu kita bisa pelajari. Kedepannya orang tidak akan menanya Anda punya titel apa. Tapi ke depan Anda akan ditanya setelah Anda punya titel S1, gimana sikap Anda sebagai seorang sarjana? Bagaimana Anda berinteraksi dengan orang lain? Soft skill-nya itu, makanya ada program P5. Mana nih anak SMA, SMP ada P5 kan sekarang ya? Mana nih? Ada kan P5. Anda akan dibuat berkelompok di sana mengerjakan sebuah proyek. Bagaimana kamu bisa berinteraksi satu dengan yang lain. Karena ke depannya betul memang ijazah itu masih di atas. Tapi hal yang kedua, perusahaan akan mencari orang yang punya tanggung jawab. Orang yang punya sikap. Orang yang bagaimana dia menghadapi persoalan dengan baik dari cara sikapnya. Jadi yang kedua, kita tuh direndahkan karena kita nggak punya sikap yang benar, saudara. Kadang-kadang kita mulai menuntut orang menghormati kita tanpa kita berpikir dia patut juga dihormati, betul? Itu sebabnya dikatakan begini, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ini adalah soft skill yang tidak bisa didapatkan secara teori. Ini hanya didapatkan ketika Anda mengenal kebenaran bagaimana Anda menghargakan orang lain. Betul? Anda tidak akan pernah dapatkan ilmu bagaimana menghargai orang lain kalau Anda tidak punya iman. Dan anehnya kadang-kadang kita sebagai orang Kristen, kita yang kalau memuji Tuhan itu wah sampai panas gitu. Tapi sikap kita setelah pulang dari gereja, orang mencibir kita. Ngapain lu ke gereja kalau sikap lu juga begitu? Orang tua ngomong apa, kita ngomong apa? Kadang-kadang apa saudara? Sikap Anda dan saya, bukan sikap Anda dan saya. Banyak kali orang muda ini dunianya terbalik. Disuruh lakukan A, dia lakukan B. Disuruh lakukan B, lakukannya A gitu. Aneh gitu saudara. Sikap menghormati, menghargai itu masih kurang dan jauh dari apa yang diharapkan. Tapi sebagai orang-orang muda yang mau dihargakan, orang-orang percaya lainnya, jaga sikapmu. Hargai orang lain. Amin. Berikan tempat terdahulu kepada orang lain sebelum Anda merasa Anda patut dihormati. Betul? Kadang-kadang kita berpikir, gua kan, aku kan, saya kan. Mulai kita memberikan
penilaian pada diri kita sendiri bahwa saya itu patut dihormati, saya itu patut dihargai. Sebagai orang muda yang paham firman, mulai sekarang supaya Anda tidak dianggap rendah, dahulukan orang lain. Kalau ada makanan, minuman, ngantri dengan benar. Itu adalah attitude loh. Betul nggak? Betul? Amin. Tapi kalau datang ke gereja, jangan bilang begini. Kamu di depan aja, aku di belakang. Nanti di bagian depan tuh kosong. Kadang-kadang kita terbalik gitu. Sikap menghargakan orang lain, kita berpikir, ya udah, yang tua-tua di depan, yang muda di belakang. Nggak gitu juga. Dalam hal beribadah boleh Anda harus paling depan duduknya. Itu artinya ketika Anda ada orang datang gitu nggak mengganggu yang lain, Anda harus duduk di depan dulu. Itu juga salah satu sikap bagaimana Anda bisa menghormati hadirat Tuhan. Kadang-kadang kita berpikir kita menghormati Tuhan, menghormati sesama aja kita kurang gitu. Betul gak sih? Amin gak? Kita berpikir kita menghormati Tuhan, tapi sikap kita dengan sesama kita tidak menggambarkan kita menghormati Tuhan. Bukankah demikian firman Tuhan katakan, kalau engkau mengasihi Allah, kau harus mengasihi sesamamu. Kalau kau ingin menghormati Allah, coba belajar menghormati sesama kita. Jadi yang kedua perlu, supaya Anda tidak direndahkan, perhatikan sikapmu. Amin. Yang ketiga, sorry nih buru-buru banget ya. Yang ketiga, ego kita. Di dalam kitab ini dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu. Kasih itu bicara ego kita, saudara. Kasih itu bagaimana kita mulai meredam ego kita, lalu memperhatikan orang lain. Kekristenan itu tidak berhenti pada pemahaman simpati, tapi kita harus empati. Itu sebabnya janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Makanya dikatakan jadi teladan dalam kasihmu. Amin. Mulai malam hari ini belajar Anda tidak menjadi orang muda yang egosentris, selfish, maunya aku aja. Coba, kalau dikasih foto di sini ya, kita foto semua. Yang pertama kali Anda wajah yang Anda cari siapa? Wajah sendiri. Apalagi kalau udah nge-crop orang, fotonya itu terlalu lebar. Siapa yang Anda korbankan? Diri Anda apa orang lain? Orang lain. Waktu di-crop kan, ini terlalu lebar nih, terlalu besar nih. Di portrait, di landscape juga nggak bisa. Dipotong aja. Nggak mungkin Anda mengorbankan wajahmu. Pasti wajah orang. Iya kan. Dari hal-hal kecil aja kita bertumbuh gitu saudara. Itu kadang-kadang itu terbawa pada sikap kita untuk menghargakan orang lain. Ego hanya akan menghambat langkahmu dan membunuh perasaanmu. Sehingga kau membatu, gak peduli dengan orang lain. Alkitab bilang apa? Ciri-ciri manusia akhir zaman spiritnya adalah ketika Anda mulai mencintai diri sendiri. Dan Tuhan gak mau. Amin. Mulai hari ini mari belajar meredam ego kita. Lalu kita mulai memperhatikan orang lain dan mengutamakan orang lain. Amin. Coba kita baca pom ini. Ego hanya akan dan bla bla. 1, 2, 3. Ego hanya akan menghambat langkahmu dan membunuh perasaanmu. Iya kan? Itu hanya akan memperlambat langkahmu untuk lebih baik di hadapan Tuhan. Dan lama-lama perasaanmu akan mati. Kalau dengan sesama saja kita sudah tidak peduli, apalagi ibadah kita dengan Tuhan. Yang keempat. Yang keempat apa? Next. Yang keempat, jangan sampai batakku ini keluar. Yang keempat itu komitmennya itu low, komitmen itu rendah. Ya. Dikatakan begini. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu. Kita paling suka bicara soal komitmen. Komit dong lu. Latihan jam 7 jangan lu datang jam 7:30. Masih sih angkanya 7, tapi lewatnya itu yang kebanyakan kan. Ayo latihan gitu, jam berapa? Jam 7. Oke, jam 7. Tapi lu datang jam 7:30. Ngomongnya komit dong lu.
Ya kan? Komitmennya itu yang jadi rendah. Kenapa kita direndahkan? Karena kita nggak bisa komit dengan perkataan kita. Kalau bahasa kerennya katanya kita tuh nggak punya integritas, gitu. Nggak jadi pria wanita integritas, ya kan? Jadi orang yang punya komitmen itu harus dilakukan. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Setia, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah Setialah sampai mati. Lu ngapain datang ke gereja? Nanti Jumat depan aja, Sabtu depan aja. Tapi dalam hati, setialah. Udah kita hang out aja dulu. Kita pergi aja dulu, ngapain sih setiap Sabtu? Emang cuma Sabtu ini doang, Sabtu depan juga ada. Tapi dalam pikiran, setialah. Itu namanya komitmen, saudara. Ketika ada orang ngajak Anda lakukan sesuatu, tapi itu merusak ibadahmu, Anda harus komit lebih mengutamakan Tuhan. Betul apa betul? Kenapa kadang-kadang itu hari ini bisa rame, besok sepi gerejanya? Karena kadang-kadang kita berpikir Sabtu depan masih ada. Nah lu kalau hidup, kalau nggak hidup habis lu. Iya kan? Siapa tahu? Who knows? Siapa tahu kita besok akan meninggal. Jadi kalau kita bicara setia itu kalau ada waktunya kita memuliakan Allah, memuliakan Tuhan sekarang. Jangan tunggu esok. Itu namanya komitmen itu begitu. Mengikut Tuhan itu begitu. Jangan pernah digodain dengan hal apapun selama persahabatan yang baik. Saya sedang mengajar jemaat saya bagaimana kita dapat memuliakan Allah dari pertemanan, persahabatan. Jangan izinkan persahabatan itu menghambat pertumbuhan imanmu. Kadang-kadang kita bilang, aduh gua gak enak. Gua diundang dia 17 tahun loh, akan ulang tahun. Tapi kan gua ibadah hari ini, aduh gua gak enak gitu. Lu gak enak sama temen-temen tapi kamu gak enak sama Tuhan. Konyol kan? Kadang-kadang kita lebih menjaga perasaan teman kita daripada perasaan Tuhan. Nah kalau orang yang komit itu, biar lu ngepalingin dua gak apa-apa. Asal jangan gua meninggalkan Tuhan. Nah itu yang komitmen, saudara. Mau direndahin gak? Enggak. Ya kan? Kalau gak mau direndahkan. Supaya seperti Rasul Paulus bicara. Tuhan bicara kepada Timotius melalui Rasul Paulus dan kepada kita hari ini. Ayo, pegang kesetiaanmu kepada Tuhan. Tetap setia dong. Jangan mencela-mencela. Hari ini rasanya karena dompet masih bagus ya. Hari ini karena hubungan lagi baik. Semuanya komunikasi lancar. Yuk kita cari Tuhan sama-sama. Enggak selamanya lu hubungannya tetap lancar. Masalahnya enggak selamanya duit lu ada. Enggak selamanya lu sehat. Enggak selamanya lu pintar. Kadang-kadang juga blow on. Betul enggak? Tapi saat kita blow on, tetap percaya Tuhan loh gitu maksudnya loh. Iya kan? Kadang-kadang kita kehabisan akal, nggak tahu ngapain. Tapi tetaplah percaya di sana pasti ada Tuhan. Orang yang komit itu, kamu ada masalah atau tidak ada masalah, kamu sehat atau kamu sakit, kamu punya duit atau tidak punya duit, kamu ditinggal teman atau kamu punya teman, kamu tetap dahulukan Tuhan di atas segala-galanya. Orang muda itu begitu. Jadi jangan cuma hingar-bingar itu di hari Sabtu doang. Ketika kau merasa hidupmu lagi baik. Tapi kau harus datang setiap hari Sabtu ketika hidupmu juga lagi low, lagi down, lagi memang hancur. Justru ketika hidupmu rasanya terpuruk, engkau perlu Tuhan, bukan perlu manusia. Yang terakhir, masih cukup gak? Aduh 5 menit lagi. Yang terakhir, ini yang terakhir ya. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Katanya begini. Yang terakhir, dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu. Pikiran adalah salah satu pintu yang terbuka lebar untuk kita melakukan hal-hal yang berdosa. Saking pinternya pikiran manusia itu bisa diobjek jadi tempat cari duit dah gitu. Karena pikiran itu bisa membuat kita tuh bahaya dan berdosa di hadapan Tuhan. Yang terakhir,
Bagaimana Anda menjadi orang-orang muda yang usianya sudah 8 tahun nih? Kalau kaum muda di Grogol mah lebih dari 8 tahun dia. Mungkin udah berapa tahun ya? Berapa tahun bro? Wah udah 22, siap untuk menikah gitu mah. Oh iya, masih terlalu muda ya? Belum ya? Masih belum. Siapa lagi yang lebih tua daripada 22 tahun? Kaum mudanya, mana ada nggak? Ada. Kalau di mana nih, Pak Agus berapa bro? Masih 2 tahun. Masih 2 tahun. Masih merangkak gitu. Iya. Masih cucu, masih butuh perhatian khusus gitu. Kalau usia 8 mungkin ya dia udah kelas berapa ini? Kelas 2 SD ya, udah bisa baca gitu, udah bisa. Apa itu kalau dulu? Ini Budi, ya kan? Ini Bapak Budi, ibunya nggak tahu di mana, pokoknya cuma bapaknya doang. Gitu. Ya kan? Tunggu. Balik ke ya. Pikirlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dalam Filipi 2 yang keempat ini begini. Biarlah surga memenuhi pikiran saudara, jangan selalu. Alkitab itu gak ngelarang lu mikirin masa depan. Alkitab gak ngelarang kamu mikirin persahabatan kamu. Alkitab gak melarang kamu bercita-cita tinggi. Alkitab gak melarang kamu mikirin apa yang berkaitan dengan hidupmu selama di bumi. Tapi di garis bawahi, di highlight, jangan selalu. Artinya Anda harus kasih porsi lebih banyak terhadap memikirkan hal-hal yang di sorga. Amin. Berapa lama Anda buka Facebook atau Instagram atau apa? Berapa? Oh 2 jam. Doanya berapa? 2 menit. Oh doa 15. Masih seimbang gak tuh? 2 jam kali 15 menit masih oke gak? Enggak oke ya. Berapa kira-kira? 2 jam buka jadi lupa deh, ngeblank. TikTok gitu ya. Wah, YouTube dan ya semualah yang Anda punyalah. Tapi berapa lama durasi atau waktu yang Anda berikan saat Anda baca Alkitab gitu. Atau saat Anda mendengarkan firman. Mari, Alkitab tidak melarang Anda memikirkan hal-hal yang dunia. Dalam pengertian itu yang berkaitan dengan tubuh jasmanimu. Enggak, Tuhan enggak ngelarang itu. Bahkan ketika Yesus berkhotbah dengan memberikan 5.000 orang makan, itu dia bilang kepada murid, lo gak boleh kasih mereka pulang ya, kamu harus kasih mereka makan. Karena kenapa? Tuhan itu juga realistis, perut ini butuh makan, betul gak? Hidup Tuhan itu realistis tentang hidup kita. Itu sebabnya kamu gak usah khawatir tentang apapun juga. Tapi bolehlah Anda memikirkan itu, tapi jangan sampai Anda menghabiskan waktu Anda untuk hal-hal yang duniawi itu. Bang, pastor, bagaimana caranya supaya saya dapat mengubah perkataan saya? Bagaimana caranya supaya saya diubah menjadi orang-orang yang ditinggikan bukan direndahkan? Yang pertama, ini cepat nih, cepat, bener-bener cepat. Kasih bonus dong ya 5 menit. Kasih bonus ya. Boleh ya? 1 jam deh, 1 jam. Oh jangan. Next, yang terakhir ini. Ya. Bagaimana solusi? Karena kadang-kadang kita berpikir, aduh gue kan masih muda ya. Ya ampun mikirin jodoh aja belum Pak Pendeta, padahal gue udah 35 tahun. Pokoknya gitu ya. Aduh saya mikirkan apa juga, boro-boro memikirkan surga Pak Pendeta. Kaki saja kukunya belum digunting. Karena kenapa? Gue gak mikirin itu gitu, karena saking banyak pikirannya. Tapi hari ini Tuhan menuntut kita atau firman Tuhan mengajari kita supaya kita menjadi orang-orang muda yang tidak direndahkan. Karena perkataan kita, karena pikiran kita, karena ego kita. Ya kan? Karena attitude kita yang tidak baik. Lalu kita berpikir gimana caranya supaya saya berubah? Gampang. Yang pertama, dalam kitab itu juga Rasul Paulus memberikan solusi kepada Timotius yang masih sangat muda. Latihan dengan konsisten. Untuk merubah perkataan itu tidak seperti kita membolak-balikan tangan. Kebiasaan untuk nyibirin orang, kebiasaan untuk ngibahin orang. Itu gak serta-merta 2 menit langsung berubah, enggak. Tapi dilatih, mulutnya itu direm gitu. Kalau ada orang yang ingin bicara sama kita, pegang aja mulutnya. Gitu, supaya Anda tidak ikut ngomong. Latihan badani, dia bilang begini. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Artinya memang kita tidak mudah untuk menjaga perkataan kita. Artinya kita kadang-kadang memang masih egois. Artinya kadang-kadang kita tidak bisa mengontrol pikiran kita. Tapi mulai dilatih. Yang salah adalah karena kita nggak mau mencoba bablas saja terus gitu. Dengar firman pulang kosong. Karena Anda tidak mencoba untuk melakukannya. Benar apa benar?
Anda cuma dipanasi di sini tapi nggak ada kemauan untuk melakukannya. Sama saja Anda tidak akan pernah berubah. Ketika Anda ada di sini, didoakan, ditumpahkan, Anda jatuh, jungkir balik, pulang dari sini berubah. Artinya punya komitmen. Karena saya sangat banyak mendapati. Ketika ada KKR, orang-orang muda rebah semuanya. Setelah pulang nggak ada perubahan. Karena nggak punya keputusan untuk melakukannya. Untuk memutuskan melakukannya itu diperlukan latihan. Enggak serta-merta Anda langsung berubah jadi orang baik. Betul apa betul? Itu perlu latihan. Kalau Anda ingin empati sama orang, latihan dari hal-hal kecil. Dari mana Pak Pendeta? Waktu ada di gereja, ada kulit permen ada di sana. Ada apa lagi? Anda sampah botol ada di sana. Latih. Jangan bilang, ih jorok amat di gereja. Latih dirimu. Ambil. Buang ke tempat sampah. Jika perlu masukkan ke kantongmu. Kumpulkan di rumah. Nanti dijual. Ya kan? Kita aja yang pada banyak kesempatan bagi kita untuk melatih diri kita untuk jadi orang empati. Banyak kesempatan bagi kita. Yang kedua, perbanyak literasi. Kalau di sekolah sekarang semuanya literasi. Jam pertama yang dilakukan baca. Jam pertama yang dilakukan cerita di depan kelas. Literasinya diperbanyak. Karena ketika kita banyak membaca, maka membaca itu membuka jendela dunia katanya. Apalagi kalau itu sudah ada di tangan kita. Saya nggak tahu ya, mungkin saya adalah salah satu pendeta yang kuno. Kalau saya khotbah di mana-mana, saya selalu masih bawa Alkitab ini. Saya mungkin salah satu pendeta yang kuno. Tapi jangan pula lupa, saya juga bawa yang ini. Karena saya bawa bahan di situ. Saya hanya ingin memberitahu kepada saudara, di tangan kita itu kapan aja kita bisa download, kita bisa lihat apa saja yang berkaitan dengan pertumbuhan iman kita. Tapi kadang-kadang kita lebih banyak mendengarkan berita TikTok, PDD. Ya kan? Justin Bieber yang lagi viral. Kita lebih banyak mendengar itu, membaca itu daripada baca Alkitab. Siapa yang ngikutin berita PDD? Ada? Enggak ya? Enggak tahu ya? Syukur, enggak usah tahu. Biasa orang-orang musik, saya mengikutinya. Karena orang seni. Jadi waktu saya, gila ya memangnya Hollywood itu keren banget itu. Kerennya, dosanya itu kurang ajar memang. Tapi saya pikir di Indonesia juga pasti begitu tuh. Kenapa? Karena ada kadang-kadang, suaranya jelek kali. Tapi bisa cute gitu. Yang enggak tahu bilang, semoga aku enggak tahu. Gitu ya. Kadang-kadang kita lebih banyak literasinya kepada hal-hal yang tidak mendidik iman kita. Yang ketiga, giat dalam pelayanan. Karena ketika kita giat dalam pelayanan, paling tidak kita itu punya punya rasa, gue kan pelayan. Aku kan singer. Aku kan song leader, aku kan pemain musik. Masa gue perkataannya begitu? Kadang-kadang pelayanan itu bisa menyelamatkan kita dari hal-hal yang dosa. Makanya kalau ibu gembala, pengerja, suruh lu pelayanan jangan bilang entar dulu, jangan. Karena pelayanan itu bisa menuntun Anda untuk melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Yang salah itu ketika Anda berpikir, gua benar, gua kan pelayan, gak apa-apa dong ngucapin kata-kata kutuk. Nah itu yang salah. Yang benar itu adalah ketika kita giat dalam pelayanan, harusnya sikap kita semakin berubah karena kita dituntut untuk menjadi teladan bagi orang lain. Janganlah lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Jadi kalau 3 hal ini kita lakukan, ya, ketiga hal ini konsisten kita latihan, mulai dari hal-hal yang mendasar, perbanyak literasi Alkitab, giat dalam pelayanan, hidup Anda dalam perkataan akan berubah. Sikap Anda menghadapi orang lain akan berubah. Amin. Anda akan menjadi orang-orang yang empati. Anda akan menjadi orang-orang yang bisa melakukan banyak hal di hadapan Tuhan dan itu menjadi berkat buat orang lain. Ketika kita perbanyak literasi, maka ketika kita berhadapan dengan orang lain, tutur kata kita, attitude kita, ketika kita berhadapan dengan orang lain, kita mulai berkomitmen untuk mendahulukan pekerjaan Tuhan atau mendahulukan iman kita. Maka jadilah orang-orang muda yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. We are young. 1, 2, 3. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Mari kita berdoa. Puji Tuhan, puji Tuhan. Teman-teman yang saya kasih dalam nama Yesus.
Sesungguhnya kita patut bangga karena semenjak kita muda Tuhan sudah bicara kepada kita. Anda dan saya adalah manusia yang hanya dibuat dari debu dan tanah. Tapi Tuhan memberikan kita keistimewaan untuk mulai belajar memahami Allah Sang Pencipta yang kudus, yang suci. Dan itu sebabnya malam hari ini Dia memberitahu kepada kita, jangan seorang pun menganggap kita rendah. Belajar dari tutur kata kita, belajar memiliki sikap attitude yang baik, meredam ego kita, selalu pegang komitmen, dan pikiran kita harus juga memikirkan perkara-perkara yang di atas. Dengan demikian, Alkitab mengajarkan kita menjadi orang-orang yang dikenan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Saya hanya ingin memastikan malam hari ini engkau memahami firman. Saya hanya ingin memastikan hari ini kalau engkau menjadi orang-orang muda yang terus memperbaharui komitmen Tuhan di atas segala-galanya. Menjadi kaum muda yang menjaga perkataan. Menjadi kaum muda yang meredam ego. Menjadi orang muda yang memiliki sikap, attitude, perilaku yang menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi orang-orang muda yang tidak hanya memikirkan perkara-perkara dunia, tapi juga memikirkan perkara-perkara yang di atas. Karena itulah yang dikenan Tuhan. Itu sebabnya saya ingin memastikan kita semua paham firman ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidup yang lama. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan Kau ingini. Mari angkat tanganmu, katakan, ku telah mati dan tinggalkan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, semuanya sia-sia dan tak berarti. Dan tak berarti lagi hidup ini. Amin. Ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti. Jadilah
Dalam nama Yesus orang-orang muda akan menjaga perkataan-Mu. Dalam nama Yesus orang-orang muda akan dapat meredam egonya. Dalam nama Yesus orang-orang muda yang ada di tempat ini menjadi orang-orang punya sikap, tingkah laku, attitude yang baik dan jadi berkat. Dan dalam nama Yesus orang-orang muda di tempat ini menjadi orang-orang yang penuh kasih dengan yang lain. Dan dalam nama Yesus orang-orang muda di tempat ini menjadi orang-orang muda yang tidak hanya memikirkan perkara dunia, tetapi juga memikirkan perkara yang di atas, di mana kemuliaan Tuhan akan semakin dinyatakan. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan amin. Amin. Terima kasih atas doanya. Silakan duduk teman-teman, merasa diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Joner dan keluarga yang sudah ikut meramaikan ibadah ulang tahun kita hari ini. Boleh sekali lagi sorak-sorai untuk kebaikan Tuhan. Oke, selanjutnya dalam perayaan ulang tahun ini gak lengkap ya kalau misalnya kita gak ada peniupan lilin. Oke, langsung aja ya. Aku mau panggil nih perwakilan-perwakilannya. Yang pertama, saya akan mengundang Ibu Gembala. Oke, selanjutnya saya akan mengundang Bapak Pendeta Rahmat untuk maju ke depan. Oke, selanjutnya saya akan mengundang Bapak Pendeta Joner untuk maju ke depan juga. Selanjutnya saya akan mengundang Bapak Sarmen. Selanjutnya saya akan mengundang Saudari Michelle. Oke, selanjutnya saya akan mengundang Saudari Laurin. Dan yang terakhir saya akan mengundang Saudari Fiska. Berkumpul di depan, kita percaya semua kita yang di sini, teman-teman youth, semuanya punya perannya masing-masing. Tapi memang kita mewakili dari teman-teman kita. Sungguh kita bersyukur pada hari ini kita boleh merayakan ulang tahun youth yang ke-8 bersama-sama. Boleh teman-teman kita bangkit berdiri bersama. Kita mau siapkan tangan kita kali ya, jadi kita tiupnya pakai tangan yang di belakang, oke? Siap ya? Nah yang di depan kita tiupnya pakai tangan juga ya, biar higienis gitu. Oke, siap semuanya? Siap semuanya, belum kedengeran suaranya nih. Siap ya? Dalam hitungan ketiga kita sama-sama tiup pakai tangan kita, oke? Yuk, 1, 2, 3, happy birthday FBY Ministry. Kita sama-sama mau naikkan ucapan syukur kita untuk Tuhan sebab Tuhan baik, amin. Haleluya. Kita mau katakan terima kasih Yesus. Syukur bagiku.
ini saya minta Michelle akan di tengah sebagai wakil daripada youth. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Khususnya hari ini, malam hari ini Tuhan. Segala pujian syukur kami naik dalam hadirat Allah. Oleh karena kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa. Bagi kami semua, khususnya bagi anak-anak youth. Perjalanan 8 tahun tidak mudah, tidak terlalu cepat, atau juga Tuhan tidak terlalu lambat Engkau memberkatinya. Setiap langkah perjalanan anak-anak youth diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini kami memuji Engkau, kami mensyukuri. Usia 8 tahun ini Tuhan berkati, kami percaya di tahun yang akan datang menginjak tahun yang ke-9, lebih lagi kiranya berkat Tuhan turut atas kami semua. Gereja Tuhan dibangun karena ada anak-anak youth yang berkembang, bertumbuh secara iman. Tuhan memberkati Michelle ya Tuhan sebagai ketua daripada youth, dan Tuhan berikan kerjasama bersama dengan stafnya dan juga jemaat youth yang diberkati oleh Tuhan, terus menopang mendukung Michelle sebagai ketua dan terus dibawa naik oleh Tuhan. Tidak ada satupun yang merendahkan Engkau, karena Engkau akan dibawa naik oleh Tuhan. Ini akan terjadi bagi anak-anak youth Fajar Baru dan juga bagi kami semua. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Ulang tahun ini Tuhan kiranya Engkau menambahkan kepada anak-anak youth khususnya Fajar Baru hikmat marifat daripada Allah, kekuatan iman daripada Tuhan, rindu terus memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan Allah. Dan tidak ada hari tanpa dilewati tanpa penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Masa depan mereka diberkati oleh Tuhan, pelayanan mereka diberkati oleh Tuhan. Dimanapun mereka berada, mereka tidak akan direndahkan, namun Tuhan akan menghargai dan meninggikan mereka sebagai anak-anak Tuhan yang takut akan Allah, yang melakukan firman Allah, menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat segala berkat tuntunan Tuhan. Dan semua kami yang hadir pada malam hari ini, kami mengucapkan syukur kepada Allah karena Tuhan selalu memberkati kami dalam nama Yesus. Segala pujian kemuliaan hanya bagi Yesus. Bersama-sama kita katakan amin. Silahkan duduk teman-teman. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih buat setiap teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Kami sungguh bersuka cita dan kami sungguh berterima kasih buat teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam meramaikan ibadah hari ini. Gak kerasa kita sudah di penghujung ibadah kita. Kita mengakhiri ibadah pada malam hari ini. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Kami mau tinggikan Engkau Yesus.
dari awal, pertengahan, dan sampai akhir ibadah ini. Kami dapat merasakan kehadiran Tuhan, sukacita yang daripada Allah. Bahkan berkat-berkat yang Tuhan sampaikan kepada kami merupakan pesan-pesan daripada Tuhan lewat kebenaran firman Allah. Kami mensyukuri Tuhan, kiranya kami bukan hanya mendengar, tapi kami akan melakukan dan menunjukkan kepada sesama kami bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang sudah diubah oleh Tuhan. Diubah dalam segala hal. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu Bapak Pendeta Joner yang sudah Engkau pakai sebagai penyambung lidah-Mu untuk kami semua. Terima kasih buat WL, pemain musik, singer, Tuhan, semua yang terlibat dalam pelayanan malam hari ini. Tuhan memberkati mereka. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan juga akan menyertai kami hingga kami boleh tiba di rumah dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat jemaat Tuhan, buat anak-anak Tuhan dari gereja-gereja yang sudah ikut serta memeriahkan daripada ulang tahun anak-anak youth di sini. Tuhan, di dalam nama Yesus, mereka datang ke sini diberkati, mereka pulang juga diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, mari kita bersama-sama kembali menerima berkat yang daripada Allah. Arahkan hatimu, hidupkan imanmu di dalam kekuatan kuasa Allah, sehingga engkau dapat menangkap berkat Tuhan ini dengan iman dan mengimani, sehingga terjadilah seperti imanmu. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan dan kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati oleh Allah, sekarang pulanglah dengan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus menyertai hidupmu. Roh Kudus akan memampukan engkau melakukan firman yang sudah engkau dengar dan menjadi berkat bagi banyak orang mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Engkau diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Dahsyatanmu.